Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sejarah pemilihan umum tahun 1955. Ini merupakan pemilihan umum pertama yang pernah dilakukan negara Republik Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali dulu dengan berdoa ya, dan subscribe. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik dan kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali I, namun baru terlaksana pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Rencana pemerintah sebenarnya untuk melakukan pemilihan umum ini adalah pada tahun 1946, tapi baru terlaksana pada tahun 1955. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah masalah keamanan dalam negeri yang belum terkendali. Jadi pemerintah lebih memilih untuk mementingkan mengatasi keamanan dalam negeri terlebih dahulu. Yang kedua adalah persiapan untuk melakukan pemilihan umum yang belum terpenuhi. Makanya pemilihan umum yang harusnya tahun 1946 akhirnya ditunda dan baru terlaksana tahun 1955. Pemilihan umum dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan anggota parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua adalah pemilihan Dewan Konstituante yaitu pada tanggal 15 Desember 1955, dan pemilihan umum pertama ini diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartean kita yang tidak sewajarnya lagi. Rakyatlah yang menjadi hakim. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula. Dalam proses pemilihan umum 1955, terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya, yaitu kurang lebih 78 juta.
angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi pertama. Pemilihan umum untuk anggota DPR yang terlaksana tanggal 29 September 1955 diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956 dengan perolehan suara terbanyak adalah PNI, kedua Masyumi, ketiga Nahdlatul Ulama, dan keempat adalah PKI. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru, maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan penunjukan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih Dewan Konstituante yang dilaksanakan 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara tahun 1950. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi, Konstituante kurung buka sidang pembuat undang-undang dasar kurung tutup bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan undang-undang dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara ini. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif atau DPR, yaitu 4 besar partainya adalah pertama PNI, kedua Masyumi, kedua NU, dan keempat PKI. Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah mengangkat anggota konstituante jika ada golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memberi jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi, dan golongan Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai dalam sidang Dewan Konstituante. Muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Yang pertama adalah Dasar Negara Pancasila yang diusung oleh Partai PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki.
Kedua adalah Dasar Negara Islam yang diusung oleh Partai Masyumi, NU, dan PSII. Ketiga adalah Dasar Negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan, Pancasila dan Islam, karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya 9 suara saja. Dalam upaya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan di antara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang. Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan tahun 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini, Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali mencapai quorum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Ketika memasuki masa sidang berikutnya, beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi inilah mendorong suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat genting dan peka. Akibat dari kejadian ini menimbulkan krisis kepercayaan, di mana wibawa pemerintah jatuh di mata rakyat gara-gara gagalnya konstituante untuk membentuk atau menghasilkan undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Kondisi ini mendorong Kasat Jenderal Nasution selaku penguasa perang pusat dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Insinyur Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung, dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk menyelamatkan wibawa pemerintah di mata rakyat. Isi dekrit presiden tersebut adalah 1. Membubarkan Dewan Konstituante. 2. Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD 1950. 3. Menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Kalau kalian mengamati tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia dari tahun 1955 sampai 2014, kita akan tahu partisipasi masyarakatnya. Dan tadi saya mengatakan bahwa pemilu tahun 1955 paling demokratis. Salah satu alasannya adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ini sangat tinggi karena apa? Rakyat sangat menyadari pentingnya untuk memilih, karena mereka menyadari bahwa suara mereka akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Makanya mereka berusaha untuk menggunakan hak pilihnya. Walaupun pada tahun-tahun selanjutnya seperti tahun 1971 pada masa Orde Baru, angka partisipasinya lebih besar daripada tahun 1955. Tapi tahun 1971 atau Orde Baru ini, mereka memilih tapi tidak punya kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya. Makanya pemilihan mereka rata-rata didoktrin, sehingga bukan karena hati nurani. Beda dengan tahun 1955, mereka memilih karena hati nurani. Mereka memilih karena menyadari satu suara yang mereka miliki bisa menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka dari itu, pemilu tahun 1955 dianggap pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Terima kasih, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.